Karena kan kalau kita mau ya mungkin karena kesalahan dari awal support sub kan, ya kan support sub. Jadi itu terdata itu 2.500 subscriber. Nah yang realnya paling sekitar 1.200-an lah itu. Jadi setiap kita konten kita keluar, itu yang nontonnya itu Bang dikit betul. Seminggu yang lalu, di kelas DNJC saya ketemu 3 channel dengan jumlah subscriber yang beda-beda. Mencari solusi untuk channelnya yang nggak maju-maju. Ada yang naik bentar terus mandek, ada yang nggak kemana-mana buru-buru naik, ada yang nggak stabil, naik dikit tapi lebih banyak turunnya. Hasil dari obrolan dengan mereka, saya melihat ada kesamaan di masalahnya. Ini bikin mereka stres gitu ya, karena channel sejenis dengan mereka itu kok rame-rame aja gitu. Apa YouTube tuh benci banget sama channel saya Bang? Ya saya jawab enggak. Yang perlu disalahkan dengan kondisi channel seperti itu adalah kreatornya sendiri. Saya kasih masing-masing solusinya ke mereka, dan saya lihat sudah mulai ada perubahan ya. Saat saya kepoin itu upload mereka, ada yang udah dapat peringkat 1 dari performa video sebelumnya. Subscribernya naik 30% dengan jumlah total views hingga 15 jutaan. Apa kesalahan mereka? Saya buatkan kesimpulannya nih. Yang pertama, salah satu dari mereka itu melakukan satu hal yang saya teriakkan dari pertama kali channel ini saya buat. Entah kenapa hal ini susah banget pada nurut. Promosi channel pakai cara zaman batu, sub for sub dan saling nonton. Ini nggak akan berhasil. Saya ulangi lagi ya, cara ini nggak akan berhasil. Bahkan walaupun bisa dimonet pun percuma, nggak akan ada duitnya. Jadi stop lakukan itu, atau silahkan lakukan aja terus, tapi stop aja nonton channelnya DNJC, percuma. Karena tips apapun yang akan saya berikan nggak akan ada gunanya. Gak cuma itu, isi komen promosiin channel, kasih kode buat yang lain untuk saling subscribe, itu juga sia-sia. Bahkan kalau ada yang mau subscribe pun, itu jalan kamu makin sukses bikin channelmu rusak. Jadi gampang kalau kamu mau bikin channel itu amsyong. Lihat komen-komen di bawah nih ya. Kalau ada kode-kode tukeran subscribe, sukses, semangat yuk bisa yuk. Subscribe aja mereka. Habis itu cuekin. Saya mending di komen 10 orang tapi genuine, tulus, daripada tempat ini jadi sarang tukeran subscribe. Biarlah saya peduli sama YouTuber-YouTuber yang pengen maju aja. Ya, yang nyari cara-cara instan biar berhadapan dengan takdirnya. Jadi YouTuber gagal. Terus terang saya itu udah jenuh banget dengan kreator model gini ya. Padahal sudah kasih tahu ini dari 4 tahun yang lalu. Jadi sabar aja, biarkan algoritma YouTube itu bekerja dengan baik. Jangan malah dirusuhin, disesatkan dengan profil penonton yang nggak pas pakai tukeran subs, tukeran views, dan sejenisnya. Nah, gimana algoritma yang bekerja dengan baik itu? Ya saat dia mulai merekomendasikan videomu. Gimana biar merekomendasikan? Yang paling utama adalah ini, retensi nonton. Saya sudah kasih banyak tips gimana membuat retensi bagus. Sebagai tambahan, cobalah bijaksana saat memasang kartu atau card. Jangan pasang kartu di awal video. Paling nggak itu di tengah atau di belakang ya. Jangan terlalu banyak pula, karena kalau penonton justru tertarik dengan link video di kartumu itu, bisa ditinggalin video yang lagi ditonton, pindah ke video satumu lagi. Selanjutnya ini yang akan dialami oleh seluruh kreator di YouTube. Saat kamu merasa nyaman dengan konten yang kamu buat, karena udah dapat views rutin, subscriber rutin, dan kamu berada di zona nyaman gitu ya, berhati-hatilah. Karena tiap hari itu muncul banyak channel-channel baru yang channelnya lebih menarik daripada channelmu. Penonton di YouTube itu mudah untuk switch atau pindah ke channel lain. Cobalah untuk selalu bereksperimen dan nyoba hal-hal baru. Dari format video, thumbnail, topik, dan sebagainya. Biar channelmu nggak diem di tempat. Dengan membuat channelmu itu selalu segar, penonton tidak akan bosan dan nunggu-nunggu videomu selanjutnya. Jangan pernah berhenti belajar. Ada lagi nih yang bisa bikin channelmu kepayahan. Masih ada hubungannya dengan retensi. Tapi ini lebih ke psikologi penonton. Perilaku penonton di YouTube itu beda dengan penonton film, penonton TV, dan lainnya. Maka dari itu, storyline di YouTube itu beda juga dengan storyline tontonan tadi. Bedanya di mana? Coba lihat model storyline berikut ini. Ini adalah model storyline tradisional ya, bentuknya seperti ini. Kalau videomu dibikin model gini, sudah dipastikan penonton akan bubar atau skip dari awal. Bikinlah model storyline yang seperti ini. Start high, mulailah dengan keseruan dalam bentuk intro. Jadi intromu itu jangan logo, jangan template yang diulang-ulang terus ya, tapi custom. Pikirkan secara khusus bagian awal video mau diisi apa. Bagian awal ini harus menarik banget ya. Selama videomu dari awal nggak menarik, membosankan, diisi sesuatu yang berulang, penonton nggak akan tersugesti videomu menarik sampai belakang.
Kalau nggak percaya, silahkan cek di analitik berapa persen videomu disimak penonton dalam 30 detik pertama. Kalau kurang dari 50%, perbaiki intronya. Usahakan nilai intro dalam 30 detik pertama ini 70%. Kalau itu bisa dicapai, biasanya penonton akan menyimak di menit-menit selanjutnya. Oke, perhatikan intromu. Apalagi, ini masih sering saya lihat, masalah copyright. Saat kita pakai konten punya orang, apalagi berhak cipta, kita bisa kena masalah. Entah kena klaim, entah kena teguran. Kita tuh nggak bisa ngontrol yang punya hak cipta mau ngapain ya. Sekarang mungkin nggak kena klaim, tapi saat kita pakai lagu yang kita ambil dari manapun, bisa aja tiba-tiba setelah ramai video kita bisa kena klaim. Ini akan merepotkan pastinya. Terutama kalau udah dimonet. Jadi untuk yang milih bikin konten kayak review sepak bola atau kompilasi berita, ya mesti siap aja kalau suatu saat kena masalah. Kita sebaiknya juga jangan membandingkan dengan channel lain ya. Yang itu kok aman, pakai cara begini kok bisa. Tidak ada trik pasti yang bisa menjamin aman selama pakai materi berhak cipta. Yang terakhir ini bisa jadi jalan paling mulus untuk membuat channelmu gagal. Yaitu mindset kita. Dari ketiga channel yang saya bilang di awal tadi, ketiga kreatornya punya mindset yang sama. Yaitu fokus di hal yang salah. Mereka menghabiskan waktu, pikiran, tenaga, dan upaya mereka untuk fokus di hal yang nggak bisa mereka kontrol. Yaitu apa? Views, subscriber, jam tayang, dan AdSense lah. Keempat hal ini adalah faktor eksternal. Faktor yang nggak bisa kita kontrol, bener nggak? Kita tidak bisa mengendalikan keempat hal tadi, karena urusannya dengan penonton yang adalah manusia dan algoritma YouTube. Kalau ada yang coba mengontrol keempat hal tadi, yang terjadi adalah hal-hal konyol. Beli views, subscriber, beli jam tayangan, pakai VPN untuk ngakalin pendapatan misalnya kan. Jadi tidak akan berhasil. Kalau nekat ya tinggal tunggu waktu aja channelmu jadi zombie. Nah daripada gitu, mendingan kamu fokus saja ke hal yang bisa kita kontrol. Faktor internal. Apa aja? 1. Konsep channel, tema, topik. Nomor 2, tentukan dan kenali target penontonmu. Barulah memaksimalkan manfaat dari video-videomu. Nomor 3, konsep video dan konsep kreatifnya. Perhatiin retensi penonton dan kualitas thumbnailnya. Selama thumbnailmu diklik dan penontonmu nyimak, jam tayang akan tinggi. Nomor 3 ini sangat tergantung dari nomor 1 dan nomor 2. Sebagus apapun video dan thumbnailmu, kalau fokus channelmu nggak jelas dan nggak tahu target penontonnya mau dapat manfaat apa, ya nggak akan kena. Nomor 4 AdSense itu tidak perlu diapa-apain lah, mau ngapain lagi. Nomor 1, 2, 3 beres, penghasilan akan ngikutin. Solusi untuk ketiga channel tadi, ada yang saya minta ganti strategi dari sisi pemilihan topik. Setelah ketemu potensi utama channel dan penonton mayoritasnya siapa, saya lihat sudah ada hasilnya. Subscriber naik, views naik, dan tiap upload video bisa mendapatkan ranking 1-3 dibanding video sebelumnya. Nah, channel satu lagi, solusinya agak besar ombaknya ya. Saya sarankan untuk ganti nama channel, karena masalah brand image. Target penonton dan manfaat channelnya kurang nyambung dengan channel sebelumnya. Saya coba cocokkan ya antara passion kreatornya dan target penontonnya. Sekarang masih dalam progres, tapi kreatornya udah lebih happy dan gak stres karena selama ini merasa tiap upload video gak kena sasaran. Padahal subscribernya udah 15 ribuan. Solusi untuk channel satu lagi, saya suruh bikin baru. Padahal channelnya udah dimonet ya, tapi nggak ada duitnya. Karena selama ini channelnya menambah views dan subscriber karena gabung dengan grup-grup WA, gantian nonton sesama member. Waktunya habis, nggak sempet bikin konten karena sibuk gantian nonton tadi. Saya sarankan konsep baru, bikin channel baru. Saya suruh hentikan kegiatan lamanya yang nggak bermanfaat itu. Channel lamanya terserah mau diapain, saya nggak mau ikutan. Jadi, tips biar channelmu nggak sakit-sakitan dan berakhir meninggal, coba ingat dua hal ini. Kenali siapa penontonmu sedetail-detailnya, bikin video sesuai kebutuhan mereka, dan tunggu hasilnya. Semoga bermanfaat, sampai ketemu lagi.